Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatih Ramadhan dengan NIM 101062500056. Hari ini saya akan memahami amanah khalifahat. Kita akan langsung menuju inti pembahasan yang berlandaskan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang menyatakan, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mari kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan apa itu khalifah fil ardh terlebih dahulu. Khalifah yang berarti wakil atau pemimpin Allah di bumi. Allah menerapkan kedudukan ini sebelum kita diciptakan. Seperti firman-Nya Allah di surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia dalam Islam. Di dunia ini kita dibagi menjadi dua peran, yaitu menjadi hamba Allah, Abdullah, dan menjadi khalifah fil ardh, yang artinya pengelola bumi. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peran Abdullah. Kita sebagai peran Abdullah yaitu beribadah dan taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang khalifah fil ardh. Peran kita sebagai khalifah fil ardh adalah menerapkan nilai-nilai ilahi dalam memimpin dunia. Ibadah adalah bekal moral untuk kepemimpinan kita, seperti firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab khalifah. Di sini kita dibagi menjadi dua lagi, yaitu menjadi Hizbu Adin yang artinya memelihara agama, dan yang kedua sebagai al-adl yang artinya keadilan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Hizbu Adin. Nah, di Hizbu Adin ini tugas kita adalah menjaga kemurnian akidah dari kesyirikan dan menegakkan pelaksanaan ibadah seperti puasa, sholat, zakat. Dan yang ketiga, melakukan dakwah dan pendidikan agar nilai-nilai Islam tersebar luas, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Syad ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami menjadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang al-adl atau menegakkan keadilan. Yang pertama, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Dan yang kedua, keadilan meliputi hukum, ekonomi, dan sosial, seperti yang Allah firmankan di surat Syad ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami menjadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dan dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, tanggung jawab pokok khalifah ada lagi, yaitu memakmurkan bumi atau imarul ardh. Nah, tugas-tugas dari imarul ardh ini adalah melakukan pembangunan fisik, infrastruktur, dan non fisik, pendidikan, dan teknologi. Dan yang kedua, menggampangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan yang ketiga, mengolah sumber daya alam untuk mensejahterakan umum dan bukan segelintir orang saja, seperti yang Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, artinya kita harus menjaga dan melestarikan bumi, tidak boleh merusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi yang mendukung kekhalifahan. Yang pertama ada akal dan ilmu, yang kedua ada hati, yang ketiga ada nafsu. Yang pertama,
Saya akan menjelaskan tentang akal dan ilmu terlebih dahulu. Ini adalah pembeda umat manusia. Dengan akal, kita mampu meneliti, memahami hukum alam, dan menciptakan peradaban. Ilmu adalah alat khalifah untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Dan yang kedua, hati, qalb. Tepat bersemayamnya iman, moral, dan perasaan. Hati yang bersih akan menjamin keputusan khalifah didasari oleh ketakwaan. Yang ketiga adalah nafsu, bukan sekedar dorongan negatif, tetapi energi penggerak dan motivasi. Tugas khalifah adalah mengendalikan nafsu dan mengarahkannya pada pencapaian yang positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah implementasi kekhalifahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tingkat individu. Menjadi khalifah atas diri sendiri, bertanggung jawab atas kesehatan, waktu, dan perilaku. Senantiasa berakhlak mulia dan dalam setiap interaksinya. Yang kedua adalah tingkat keluarga. Menjadi pemimpin yang adil dan mendidik tarbiyah anak-anak, atau kita bisa mendidik adik-adik kita, atau kita mengingatkan kepada orang tua kita. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan religius. Dan selanjutnya, tingkat masyarakat. Berkontribusi aktif dalam menjaga ketertiban dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memberdayakan masyarakat. Misalnya menjadi guru di sekolah-sekolah agama, menjadi dokter, atau menjadi pengusaha yang jujur.